Kamu tahu kebanyakan orang ingin membantu orang yang mereka kasihi, mereka sayangi, tapi mereka merasa tidak berdaya. Mereka pikir hanya uang atau pekerjaan yang bisa membantu, padahal ada cara lain yang jauh lebih kuat. Neville Goddard punya teknik sederhana yang bisa kamu mulai hari ini, tanpa biaya, tanpa perlu izin siapa-siapa. Teknik ini disebut imajinasi adalah fakta, dan hasilnya bisa mengubah hidup. Halo Zo, hai Mestik. Selamat datang di Bermain Jiwa Kebelimpahan. Saya Triandoko dan di sini kita membedah mekanisme manifestasi secara logis agar kebelimpahan bukan lagi sekedar keajaiban, tapi hasil yang bisa kita ciptakan. Di video ini kita akan belajar tentang teknik pertama Neville Goddard yang paling sederhana tapi paling ampuh. Bagaimana menggunakan imajinasimu untuk mengubah hidup orang lain. Teknik ini bukan hanya teori, tapi praktek yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Pastikan kamu sudah subscribe untuk menyelaraskan logika dan energi menuju hidup yang lebih makmur. Mari kita mulai. Dalam video ini kita akan bahas pertama, apa itu imajinasi adalah fakta dan mengapa ini bukan hanya teori. Kedua, bagaimana cara membayangkan orang lain dengan benar agar imajinasimu benar-benar berpengaruh. Ketiga, teknik percakapan mental, cara berbicara dengan orang lain dalam imajinasimu. Keempat, kapan dan di mana menggunakan teknik ini agar bisa bekerja paling efektif. Kita mulai dulu dengan bagian pertama. Apa itu imajinasi adalah fakta? Neville Goddard mengatakan sesuatu yang sangat radikal. Imajinasi adalah fakta. Bukan imajinasi bisa menjadi fakta di masa depan. Bukan imajinasi adalah mimpi yang indah. Tapi imajinasi adalah fakta. Sekarang, di saat ini juga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kamu bayangkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan semua perasaan dan detail, itu bukan hanya ada di kepalamu. Itu adalah sesuatu yang nyata, yang memiliki kekuatan, yang bisa mengubah realitas. Ini bukan tentang keberuntungan atau kebetulan. Ini tentang hukum alam yang sangat nyata. Bayangkan perbedaan antara mimpi dan imajinasi. Ketika kamu tidur dan bermimpi, kamu tidak bisa mengontrol mimpi itu. Mimpi datang begitu saja dan kamu hanya mengikuti. Tapi ketika kamu terjaga dan bayangkan sesuatu dengan sengaja, itu berbeda. Kamu memiliki kontrol penuh. Neville mengatakan imajinasi yang terkontrol itu adalah kekuatan nyata. Imajinasi yang terkontrol adalah fakta. Karena ketika kamu bayangkan sesuatu dengan kontrol penuh, dengan perasaan yang kuat, dengan detail yang jelas, itu menciptakan energi yang nyata. Energi itu bisa dirasakan. Energi itu bisa mengubah orang lain. Mari kita pakai contoh yang konkret dan relatable. Bayangkan seorang ibu yang anaknya sedang sakit, anaknya demam tinggi, dokter sudah memberikan obat, tapi ibu itu tetap khawatir. Sepanjang malam, ibu itu membayangkan anaknya sehat. Dia membayangkan anaknya bermain, tertawa, makan dengan lahap. Dia merasakan kebahagiaan karena anaknya sehat. Dia membayangkan dengan detail warna pipi anaknya yang merah sehat, suara tawa anaknya, kehangatan tubuh anaknya yang normal. Apakah itu hanya imajinasi? Menurut Neville, tidak. Itu adalah fakta yang sedang dibuat oleh ibu itu. Dan penelitian modern menunjukkan bahwa imajinasi positif ibu itu benar-benar mempengaruhi kesehatan anaknya. Tubuh anak itu merespon energi positif dari ibu. Itulah yang dimaksud dengan imajinasi adalah fakta. Sekarang, mengapa ini penting untuk orang lain? Karena ketika kamu bayangkan orang lain dalam keadaan yang baik, kamu tidak hanya membantu mereka secara spiritual atau energi, kamu juga mempengaruhi mereka secara nyata. Bayangkan kamu membayangkan temanmu yang sedang putus asa menjadi percaya diri dan bahagia. Imajinasimu menciptakan energi positif. Energi itu bisa dirasakan oleh temanmu, bahkan tanpa dia tahu. Teman itu akan mulai merasa lebih baik, lebih percaya diri, lebih optimis, dan dia tidak tahu mengapa. Dia hanya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Itulah kekuatan imajinasi. Itulah mengapa imajinasi adalah fakta. Sebelum kita belajar cara yang benar, mari kita lihat kesalahan yang paling sering dilakukan orang. Kebanyakan orang membayangkan orang lain dengan cara yang salah. Mereka membayangkan dari jarak jauh, seperti menonton film. Mereka melihat orang itu dari luar, seperti penonton yang melihat aktor di panggung. Itu tidak cukup kuat. Atau mereka membayangkan dengan pikiran saja tanpa perasaan. Mereka bilang pada diri sendiri, aku harus membayangkan dia sukses. Tapi hati mereka tidak benar-benar merasakan kebahagiaan itu. Itu juga tidak cukup kuat. Neville mengatakan kamu harus membayangkan dari dalam, dengan semua perasaan, dengan semua detail. Kamu harus menjadi orang itu, bukan hanya melihat orang itu. Nah, langkah pertama, jangan membayangkan semua masalah orang itu hilang. Itu terlalu umum. Pilih satu hal yang spesifik. Misalnya, jangan bayangkan temanku menjadi sukses. Bayangkan temanku mendapatkan pekerjaan yang dia impikan. Atau temanku menerima kabar baik tentang promosi. Atau temanku tersenyum bahagia karena
masalahnya selesai. Semakin spesifik, semakin kuat, karena spesifik membuat imajinasi itu terasa nyata, terasa konkret, terasa bisa terjadi. Langkah kedua, dan ini yang sangat penting, bayangkan dari perspektif orang itu, bukan dari perspektifmu. Contoh, jangan bayangkan saya melihat temanku bahagia. Bayangkan aku adalah temanku, dan aku sedang merasakan kebahagiaan karena masalahku selesai. Lihat perbedaannya. Yang pertama adalah kamu sebagai penonton. Yang kedua, kamu menjadi orang itu. Bagaimana cara melakukannya? Tutup mata kamu. Bayangkan kamu adalah orang itu. Bayangkan apa yang orang itu lihat, dengar, rasakan. Bayangkan dari mata orang itu, dari hati orang itu, dari tubuh orang itu. Langkah ketiga, gunakan semua indera. Jangan hanya membayangkan visual. Gunakan pendengaran, sentuhan, bahkan penciuman jika perlu. Misalnya kamu bayangkan temanmu mendapat pekerjaan yang dia impikan. Bayangkan apa yang dia lihat. Dia melihat ruang kantor yang baru, meja kerja yang rapi, rekan kerja yang ramah. Apa yang dia dengar? Dia mendengar suara bos yang mengatakan, "Selamat datang di tim kami." Atau suara teman kerja yang mengucapkan selamat. Apa yang dia rasakan? Dia merasakan kursi kantor yang empuk atau jabat tangan yang hangat dari bos. Apa yang dia rasakan di hati? Dia merasakan kebahagiaan, kebanggaan, rasa syukur, dan kepercayaan diri. Semakin banyak indera yang terlibat, semakin nyata imajinasi itu. Semakin nyata imajinasi itu, semakin kuat pengaruhnya. Langkah keempat, rasakan perasaan akhir. Apa perasaan yang orang itu akan rasakan ketika hal baik itu sudah terjadi? Jangan hanya membayangkan kejadian, bayangkan perasaan di balik kejadian. Bayangkan kebahagiaan, kepuasan, rasa syukur, ketenangan. Neville mengatakan perasaan adalah kunci. Perasaan adalah yang membuat imajinasi menjadi fakta. Jadi pastikan kamu benar-benar merasakan perasaan itu, bukan hanya membayangkan. Sekarang kita masuk ke teknik yang lebih dalam, percakapan mental. Ini adalah teknik di mana kamu berbicara dengan orang lain di dalam imajinasimu. Percakapan mental bukan hanya membayangkan. Percakapan mental adalah dialog aktif antara kamu dan orang itu. Kamu berbicara, orang itu merespon. Kamu mendengar, orang itu berbicara. Mengapa ini penting? Karena percakapan membuat imajinasi itu lebih hidup, lebih interaktif, lebih nyata. Percakapan membuat orang itu rasa benar-benar hadir, bukan hanya bayangan. Mari kita pakai contoh konkret. Bayangkan temanmu sedang putus asa karena bisnis yang sedang dia jalankan tidak berkembang. Dia merasa ingin menyerah. Kamu ingin membantunya. Kamu bayangkan diri kamu bertemu dengan temanmu dalam imajinasi. Kamu berbicara dengannya. Kamu bisa bilang, saya tahu kamu sedang sulit sekarang. Tapi saya ingin kamu tahu sesuatu. Bisnismu akan berkembang. Saya sudah melihatnya. Kamu akan berhasil. Lalu dalam bayanganmu, temanmu ya, beneran misalnya. Saya sendiri tidak yakin lagi. Lalu kamu jawab, iya benar. Saya melihat kamu 6 bulan dari sekarang, bisnismu sudah berkembang. Kamu sudah memiliki lebih banyak klien. Kamu sudah lebih percaya diri. Kamu sudah bahagia. Lalu kamu bayangkan temanmu tadi mengucapkan seperti, terima kasih, saya percaya padamu. Lalu aku akan terus mencoba. Lihat, itu adalah percakapan mental. Kamu tidak hanya membayangkan, tapi kamu berbicara, mendengarkan, dan bereaksi. Nah, bagaimana cara melakukan percakapan mental? Sangat sederhana. Pertama, tutup matamu, bayangkan kamu sedang bersama orang itu. Lalu yang kedua, mulai berbicara dalam hatimu. Tidak perlu berbicara keras, cukup dalam hati. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Lalu yang ketiga, dengarkan respon orang itu dalam imajinasimu. Orang itu akan merespon sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan cara mereka berbicara. Lalu yang keempat, lanjutkan percakapan. Biarkan percakapan itu mengalir secara alami, seperti percakapan sungguhan. Lalu yang kelima, akhiri percakapan dengan perasaan positif. Rasakan kebahagiaan, kepuasan, rasa bersyukur. Itu saja, sangat sederhana tapi sangat kuat. Nah, ada beberapa kesalahan yang harus kamu hindari saat kamu melakukan percakapan mental. Kesalahan pertama, membayangkan orang itu merespon dengan cara yang tidak sesuai karakter mereka. Misalnya kamu bayangkan orang yang pemalu tiba-tiba menjadi sangat bawel. Itu tidak natural. Bayangkan orang itu merespon sesuai dengan karakter mereka yang sebenarnya. Lalu kesalahan yang kedua, berbicara dengan nada yang tidak tulus. Jika kamu berbicara dengan nada meragukan atau tidak sungguh-sungguh, orang itu akan merasakan percakapan mental harus tulus, harus dari hati. Lalu kesalahan yang ketiga, terlalu panjang. Percakapan mental tidak perlu panjang, cukup beberapa kalimat yang penting. Terlalu panjang akan membuat imajinasi itu akan menjadi lemah. Nah, kesalahan keempat, melakukan percakapan mental dengan keraguan. Jika kamu meragukan apakah ini akan bekerja, keraguan itu akan melemahkan imajinasi. Lakukan dengan keyakinan penuh. Kapan waktu terbaik untuk melakukan teknik imajinasi? Ada beberapa waktu yang paling efektif.
Waktu pertama sebelum tidur. Ini adalah waktu paling ideal. Ketika kamu sedang berbaring di tempat tidur, tubuh kamu sudah rileks, pikiran kamu sudah mulai melambat. Ini adalah kondisi sempurna untuk melakukan imajinasi yang kuat. Bayangkan orang itu dalam keadaan baik, lalu tidur dengan perasaan positif. Lalu yang kedua saat bangun pagi. Ketika kamu baru bangun, pikiranmu masih dalam kondisi yang terbuka dan reseptif. Ini adalah waktu yang baik untuk melakukan percakapan mental dengan orang itu. Lalu yang ketiga, saat kamu sedang santai. Kapanpun kamu sedang santai, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membuat kamu stres. Itu adalah waktu yang baik. Bisa saat kamu duduk di taman atau saat kamu sedang istirahat siang hari. Lalu yang keempat, saat kamu merasa emosi positif. Ketika kamu sedang bahagia atau kamu sedang merasa bersyukur atau sedang kamu merasa penuh cinta. Pada saat-saat itu, imajinasi kamu akan lebih kuat karena emosi kamu sudah dalam frekuensi yang tinggi. Nah, sekarang tempat terbaik. Tempat mana yang terbaik untuk melakukan teknik ini? Tempat yang tenang. Tempat di mana kamu tidak akan terganggu. Bisa di kamar tidurmu, bisa di ruang keluarga saat orang lain sedang tidur, bisa di taman, bisa di masjid atau tempat ibadah, bisa di mana saja asalkan tenang dan tidak ada yang mengganggu. Yang penting kamu adalah bisa fokus, kamu bisa menutup mata, kamu bisa membayangkan dengan sungguh-sungguh tanpa gangguan. Jika kamu tidak punya tempat yang tenang, kamu bisa menggunakan headphone dengan musik yang menenangkan. Musik akan bantu kamu fokus mengasingkan diri dari kebisingan di sekitar. Lalu berapa lama kamu harus melakukan teknik ini? Tidak perlu lama, 5 menit sampai 10 menit sudah cukup. Yang penting adalah kualitas imajinasi, bukan durasi. Berapa sering kamu harus melakukannya? Idealnya setiap hari. Tapi jika kamu tidak bisa setiap hari, minimal 3 kali seminggu. Konsistensi adalah kunci. Neville mengatakan, jangan lakukan sekali dan berharap berhasil. Lakukan secara konsisten. Lakukan setiap hari. Biarkan imajinasi itu menjadi kebiasaanmu. Biarkan imajinasi itu menjadi rumah barumu. Nah, untuk siapa teknik ini? Teknik ini bisa kamu gunakan untuk siapa saja. Keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang yang tidak kamu kenal. Tapi yang paling efektif adalah untuk orang-orang yang dekat denganmu, karena kamu sudah mengenal mereka dengan baik. Kamu sudah tahu karakter mereka, kamu sudah tahu apa yang mereka inginkan. Ini membuat imajinasi kamu lebih akurat dan lebih kuat. Jika kamu ingin menggunakan teknik ini untuk orang yang tidak kamu kenal, kamu perlu mengenal mereka terlebih dahulu. Tanyakan tentang mereka, pelajari karakter mereka, pahami apa yang mereka inginkan. Baru kemudian lakukan imajinasi. Mari kita praktek dengan skenario yang sangat konkret. Bayangkan temanmu sedang mencari pekerjaan. Dia sudah melamar ke banyak tempat, tapi belum ada yang menerima. Dia mulai putus asa. Ini yang kamu bisa lakukan. Langkah pertama, pilih waktu yang tenang, misalnya sebelum tidur. Tutup matamu, bayangkan kamu sedang bersama temanmu. Bayangkan temanmu menerima telepon dari perusahaan yang dia impikan. Bayangkan dari perspektif temanmu, kamu adalah temanmu, kamu dengar suara di telepon. Selamat, Anda diterima di perusahaan ini. Lalu bayangkan perasaan temanmu, kebahagiaan, rasa lega, rasa syukur. Rasakan perasaan itu dalam tubuhmu. Bayangkan temanmu bercerita padamu tentang pekerjaan barunya. Dengarkan ceritanya, rasakan kebahagiaan temanmu. Lalu langkah yang terakhir, akhiri dengan perasaan positif. Rasakan kepuasan bahwa temanmu sudah mendapat pekerjaan yang dia impikan. Lakukan setiap hari selama kurang lebih 2 minggu. Lihat apa yang terjadi. Jadi untuk merangkum apa yang kita pelajari hari ini, pertama, imajinasi adalah fakta, bukan hanya teori. Imajinasi yang terkontrol dengan baik memiliki kekuatan nyata untuk mengubah realitas. Kedua, cara membayangkan orang lain dengan benar adalah membayangkan dari perspektif mereka, menggunakan semua indera, dan merasakan perasaan akhir. Ketika percakapan mental adalah dialog aktif antara kamu dengan orang itu dalam imajinasi. Ini membuat imajinasi lebih hidup dan lebih kuat. Lalu yang keempat, waktu terbaik. Nah sekarang tugasmu adalah mulai praktek. Pilih satu orang yang ingin kamu bantu, lakukan teknik ini setiap hari selama 2 minggu. Catat apa yang terjadi, lihat bagaimana orang itu mulai berubah, mulai merasa lebih baik, mulai mencapai apa yang dia impikan. Jika kamu sudah mencoba teknik ini dan nanti mendapat hasil, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Ceritamu bisa menginspirasi teman-teman kita yang lain. Sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih untuk semua member yang selama ini telah mendukung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.